Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Hakim Muadib Salam dari jurusan Sains Informasi Geografi Angkatan 21 kelas B. Ini saya akan menjelaskan tentang revolusi bumi. Oke, langsung aja ke pengertian dari revolusi bumi. Pengertian revolusi bumi adalah sebuah perputaran bumi pada porosnya dan mengitari matahari. Bumi berputar mengelilingi matahari tak hanya sendiri, namun bersama dengan satelit dan planet lainnya dalam sistem tata surya kita. Nah, satelit dari bumi itu adalah bulan. Jadi bulan berevolusi ke bumi, sedangkan bumi berevolusi ke matahari. Proses melakukan revolusi tersebut, pengertian revolusi bumi ini menandakan jika ada sebuah gerakan yang seakan-akan matahari bergerak bila dilihat di dalam bumi. Padahal yang melakukan gerakan itu adalah bumi itu sendiri. Bisa dilihat pada gambar tersebut adalah contoh dari revolusi bumi. Jadi, lintasan bumi ketika mengelilingi matahari bukanlah berupa lingkaran sempurna, melainkan menyerupai elips atau oval. Nah, artinya ada waktu ketika posisi bumi berada jauh dari matahari. Tapi ada pula waktu ketika posisi bumi dekat dengan matahari. Posisi tersebutlah yang menyebabkan terjadinya perubahan musim dan perbedaan durasi siang dan malam. Akan tetapi, efek dari pengaruh revolusi bumi ini terhadap Indonesia, khususnya pada perubahan musim, tidak terlalu signifikan karena Indonesia berada di tengah-tengah garis khatulistiwa, sehingga penyinaran mataharinya sangat konstan sehingga tidak terlalu terpengaruh. Itulah yang menyebabkan Indonesia memiliki hanya 2 musim, tidak seperti negara-negara subtropis lainnya. Nah, semua yang bergerak akan pasti mengalami suatu perubahan. Begitu pula dengan bumi yang berevolusi. Nah, kemudian hal ini diartikan jika bumi berevolusi akan mengakibatkan beberapa fenomena alam yang sangat mempengaruhi kehidupan makhluk yang ada di dalamnya. Mari kita lihat dampak dari pengaruh revolusi bumi. Nah, yang pertama akibat dari terjadinya revolusi bumi adalah adanya gerak semu matahari. Seperti gambar yang ada di slide tersebut, gerak ini terjadi saat bumi mengalami sebuah revolusi terhadap matahari. Jadi seakan-akan matahari bergerak mengelilingi bumi. Fenomena ini juga dapat kita lihat dan rasakan dari bumi. Lalu yang kedua, lamanya perbedaan siang dan malam. Setiap bagian bumi akan mengalami perbedaan lama waktu antara siang dan malam. Misalkan saja di sebuah negara akan memiliki waktu malam yang lebih panjang daripada negara yang lainnya. Contohnya seperti di negara-negara di sebelah bagian utara dan bagian selatan, tentu saja dapat mengalami waktu seperti siang hari yang lebih lama daripada malam hari atau sebaliknya. Contoh negaranya mungkin seperti Norwegia, salah satu pulaunya yaitu Kepulauan Svalbard memiliki waktu siang yakni 21 jam dan malam hanya 3 jam saja. Itu adalah salah satu dampak dari revolusi bumi. Sedangkan di daerah-daerah yang lebih dekat ke garis khatulistiwa atau garis ekuator memiliki jam yang hampir stabil yakni 12 jam. Semua fenomena tersebut adalah sebuah akibat dari adanya revolusi bumi. Pengertian revolusi bumi ini juga diakibatkan karena jika kemiringan sumbu bumi dan proses revolusi terhadap ekliptika mengakibatkan perbedaan tersebut. Yang ketiga adalah terdapat perbedaan musim. Dalam sebuah negara akan mempunyai musim yang berbeda-beda dengan negara yang lainnya. Tentu saja hal ini dikarenakan karena posisi-posisi negara tersebut yang berbeda-beda. Khususnya di Indonesia yang letaknya berada tepat di garis khatulistiwa hanya memiliki 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Tentu saja karena letak Indonesia yang berada di tengah-tengah garis khatulistiwa tersebut sehingga penyinaran matahari tersebut selalu konstan. Sedangkan
Untuk negara-negara yang cenderung di sebelah utara atau cenderung di sebelah selatan memiliki 4 musim, yaitu musim gugur, musim semi, musim salju, dan musim naon lah? Maaf, saya ulangi. Musim semi, musim gugur, musim salju, dan musim panas. Yang keempat, alias yang terakhir adalah terdapat rasi bintang yang berbeda-beda. Nah, rasi bintang dapat kita ketahui saat melakukan pengamatan dari bumi. Rasi bintang itu seperti letak-letak susunan-susunan bintang-bintang yang bisa kita lihat di dalam bumi. Karena bumi mengalami peristiwa revolusi, maka posisi bintang otomatis akan mengalami perubahan. Nah, dengan mempelajari pengertian revolusi bumi akan memperbanyak pengetahuan kita terhadap penentuan tanggal-tanggal penting dalam kalender Masehi. Kemudian juga dapat menentukan posisi matahari pada tiap tahunnya. Dapat kita tarik kesimpulan, revolusi bumi adalah sebuah perputaran bumi pada porosnya dan mengitari matahari. Jadi, saya ulangi lagi, bumi yang mengitari matahari, bukan matahari yang mengitari bumi. Nah, akibat dari revolusi bumi tersebut adalah terjadinya gerak semu matahari, lamanya perbedaan siang dan malam, terdapat perbedaan musim, dan juga terdapat rasi bintang yang berbeda-beda. Itu semua adalah akibat dari revolusi bumi. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila saya memiliki banyak kekurangan dalam video tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.